Ini mereka yang ada di piramida teratas itu, mereka yang ada di ekonomi tertinggi itu, memang sedang musim panen. Properti mereka naik signifikan asetnya, saham mereka sebagian besar juga naik. Mereka punya aset yang luar biasa. Betapa cepatnya negara ini menjadi republik oligarki. Jangan bayangkan orang super kaya ini punya 2 NMAX atau 4 Innova. Bukan. Mereka punya kekayaan yang bahkan tidak bisa divisualisasikan sama sekali. Mereka punya properti banyak, mereka punya aset, saham, kapal pesiar, mereka punya pesawat jet, mereka bisa terbang kemanapun mereka mau, mereka punya segalanya untuk bisa mendapatkan akses kesehatan, mereka menyekolahkan anak-anak mereka di tempat pendidikan terbaik. Kami menemukan 50 orang saja, itu setara 55 juta penduduk kekayaan. Bahkan mereka bisa menciptakan uang per hari itu 13 miliar rupiah. Di saat buruh pekerja hari ini, itu upahnya hanya naik 2.000 rupiah per hari. Dan segelintir orang itu menguasai banyak kekuasaan hari ini di Indonesia. Sangat-sangat luar biasa. Ketimpangan menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka punya uang yang bahkan mereka tidak bisa habiskan sendiri. Orang super kaya di Indonesia punya kekayaan bahkan melebihi sultan-sultan di Timur Tengah sana. Dan itulah faktanya hari ini. Segelintir orang super kaya Indonesia menguasai mayoritas kekayaan di negeri ini. Kekayaannya bahkan melebihi kapasitas APBN nasional, bayangkan. Perusahaan-perusahaan mereka beroperasi, berkonglomerasi, mereka bahkan bisa menentukan apa yang diproduksi. Dan lebih penting lagi, mereka bisa menentukan berapa harga yang harus kita bayar dari produk yang mereka jual. Transportasi online, siapa yang menentukan harganya? Minyak goreng, siapa yang menentukan harganya? LPG 3 kg, siapa yang menentukan harganya? Harga properti saat ini, siapa yang menentukan harganya? Mereka punya kendali atas banyak kondisi ekonomi hari ini. Dan ini terjadi di saat sebagian masyarakat Indonesia pontang-panting untuk hanya memenuhi hidup untuk makan hari itu saja. Tapi ada satu hal lagi yang lebih parah. Orang super kaya ini juga membeli demokrasi dan pemerintahan kita. Satu orang di sini punya satu suara, tapi orang super kaya ini punya suara setara jutaan masyarakat Indonesia. Mereka punya uang, mereka bisa membeli partai politik, mereka bisa membeli politisi yang kemudian akan mendukung agenda mereka. Dan ini sebetulnya bukan demokrasi yang kita inginkan. Ini bukan one man one vote. Mereka punya setara suara jutaan orang masyarakat Indonesia. Dalam demokrasi kita mengenal dalam pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi di Indonesia saat ini kita menyaksikan kondisi di mana dari orang kaya, oleh orang super kaya, dan untuk orang yang super kaya.